jantung. Oh iya adik-adik, hari ini kita akan mengikuti ibadah online di YouTube Sekolah Minggu Cijantung. Adik-adik tetap semangat ya mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir, dan ikuti semua kegiatan-kegiatan yang diberikan oleh kakak-kakak Sekolah Minggu. Dan adik-adik bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan minggu lalu di YouTube hari ini. Adik-adik tetap semangat ya, tetap menjaga kesehatan, stay at home, jangan kemana-mana, selalu tetap sukacita bersama keluarga. Adik-adik tetap sehat, salam dari kakak Sekolah Minggu, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, kakak harap minggu ini adik-adik baik-baik dan sehat-sehat selalu. Nah, sudah siap kita memuji nama Tuhan? Oke, kita mengangkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan sekali lagi dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, kita masih semangat memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesusmu. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusmu. Seindah-indah pelangi,
Terima kasih Tuhan karena kami masih mencintai Engkau Tuhan, makanya kami tetap mengikuti ibadah-Mu Tuhan walaupun kami di rumah kami masing-masing Bapa. Bapa, berkatilah kebaktian kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menyertai kami Tuhan, agar kebaktian ini Tuhan dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami selalu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Jadi masih semangat memuji nama Tuhan? Oke, sekarang kakak udah balik berdiri. Kita mau jalan-jalan sama Tuhan Yesus. Ke adik-adik adabnya ke kanan ya. Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kakak punya lagu baru loh. Tema kita minggu ini mengenai berani tampil beda. Nah, sekarang kita belajar lagu baru ya, berani tampil beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat
menguduskanlah hari Sabat. Sebab 6 hari lamanya engkau akan melakukan segala sesuatu pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu segala pekerjaan, engkau atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau lembumu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan Dia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian firman kita bagi aku. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Hari ini giliran kakak yang mau menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik sudah siap? Siapkan juga kitab dan alat tulisnya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam istirahat kami tadi malam. Dan pagi ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti dan memahami apa yang sebenarnya ingin Tuhan sampaikan. Juga berikan hikmat dan kepintaran untuk hamba yang memberitakan firman ini kepada adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, hari ini nats kita diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Kakak baca dari sini, adik-adik baca di rumah. Ajak mama papanya ya. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah,
dan yang sempurna. Ya. Adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik semua untuk lebih mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Tunjuk tangannya. Hebat, semua anak Tuhan ya. Ya. Bagaimana menjadi anak Tuhan yang baik? Nah, ada beberapa tahap nih yang mau kakak share untuk adik-adik semua. Tahap yang pertama, lakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, kita bisa coba praktekkan di rumah ya. Kita dengarkan apa yang disampaikan mama papa, guru sekolah minggu atau guru di sekolah. Ya, misalnya adik-adik lagi asik nih bermain HP, bermain handphone. Terus mama papa bilang, jangan terlalu dekat, nanti matanya sakit. Atau adik-adik lagi mau jajan, terus mama papa bilang, jangan makan itu, nanti batuk. Nah, ya. Terus yang kedua, lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Adik-adik yang sudah lebih besar, nah, bisa nih meningkatkan ke level ini. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana cari tahunya? Kita bisa cari tahu melalui firman Tuhan. Karena sekarang ini kan adik-adik lebih banyak di rumah ya. Nah, coba buat time schedule, waktu untuk bersaat teduh. Mau itu pagi atau malam sebelum tidur. Baca firman Tuhan, renungkan. Di sana adik-adik bisa temukan apa sih sebenarnya yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga, lakukan apa yang sempurna di hati Tuhan. Kita nih semuanya, coba periksa diri kita. Apakah yang sudah kita lakukan baik dan berkenan di hadapan Tuhan itu sudah sempurna di hadapan Tuhan? Nah, bagaimana kita tahu? Kita undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Caranya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, rajin membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan nasihat mama papa, gitu ya. Minta hikmat dari Tuhan. Seperti khotbah yang disampaikan Bang Warga 2 minggu lalu, kita minta hikmat dan Roh Kudus akan hadir di dalam hati kita. Nah, adik-adik, kalau semua anak Tuhan, kita harus tampil beda. Jangan sama dengan dunia. Apa sih tampil beda? Nah, tema kita minggu ini adalah tampil beda. Apa sih tampil beda? Kenapa kita harus tampil beda? Ya, untuk apa? Ya. Adik-adik, ada yang pernah lihat ada orang di luar sana yang rambutnya berwarna-warni, penuh tato di badannya, atau penuh dengan tindikan, anting-anting sampai bolong kupingnya, gitu ya. Dia tampil beda untuk menarik perhatian orang. Tahu? Ada yang dia punya sesuatu yang banyak yang dia tunjukkan untuk menyatakan dirinya bahwa saya tidak ada yang bisa menandingi. Ya, alasan-alasan yang tadi itu, tampil beda yang tadi itu bukan untuk kita tiru. Itu dilandasi oleh kesombongan. Ya. Tapi Tuhan ingin kita berpikir seperti cara pikirnya Tuhan yang tidak sama dengan dunia. Itu yang dimaksud tampil beda.
pernah lihat nggak orang berjualan? Atau di rumah ada yang suka bantu mama papanya berjualan ya? Nah, kalau orang berjualan itu biasanya dengan modal sedikit ingin memperoleh untung yang banyak. Itu biasanya orang berjualan. Itu yang biasanya dunia tunjukkan, gitu ya. Tapi kalau di Alkitab prinsipnya berbeda. Coba deh adik-adik buka 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Ya, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Di Alkitab prinsipnya seperti ini. Kalau adik-adik sedikit menabur, sedikit menanam, adik-adik akan manen, mendapatkan hasil sedikit. Tapi kalau kita banyak menabur, banyak melakukan kebaikan, hal-hal positif di luar sana, kita akan mendapatkan banyak hasil, akan mendapatkan banyak berkat. Nah, ya, kakak mau ajak nih adik-adik untuk lihat tayangan berikut ini ya. Yuk. Suatu hari, di kelas Sam, ada murid pindahan dari sekolah lain dan duduk di samping Sam. Namanya Yudi. Sam menyambut Yudi dengan senang hati. Setiap hari mereka bermain bersama-sama saat istirahat sekolah. Sam sangat menyayangi Yudi seperti saudaranya sendiri. Mereka menjadi sahabat. Namun, suatu hari Yudi membisikkan sesuatu kepada Sam. Pulang sekolah nanti mau bermain yang lebih seru gak? Saat pulang sekolah, Yudi mengajak Sam bermain di belakang sekolah. Yudi mengeluarkan spidol dari tasnya, lalu berkata kepada Sam, Sam, ayo kita mencoret di tembok ini. Tapi Yudi, mencoret tembok sekolah itu kan tidak baik. Lebih baik kita menggambar di buku saja. Ah Sam, kamu takut ya? Ini aja kok takut sih? Yudi, kita pulang saja yuk. Nanti kalau ada yang lihat bagaimana? Kita sahabatan kan? Iya, tapi... Kalau iya, berarti kamu juga harus ikut apa yang aku buat. Aduh, tanganku sakit Yudi. Kalau begitu kamu coret sendiri. Kalau tidak, aku tidak mau berteman denganmu lagi. Iya, baiklah. Sam akhirnya ikut mencoret tembok, dan Yudi merasa senang. Yudi tersenyum dan memeluk pundak Sam. Sam menunduk merasa bersalah dengan apa yang telah mereka lakukan. Namun dia tidak berani karena Sam tidak mau menyakiti hati Yudi. Keesokan harinya, sewaktu ujian di sekolah, Yudi meminta jawaban kepada Sam. Yudi mencontek Sam sambil berbisik. Sam, minta jawaban kamu dong. Yudi, ini kan sedang ujian. Kita tidak berbuat curang Yudi. Kita teman kan? Kamu harus bantu aku dong. Hari-hari setelah berteman dengan Yudi, Sam semakin sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh orang tuanya. Namun, semakin hari Sam semakin sering bermain bersama Yudi. Kadang-kadang mereka bolos sekolah, tidak mengerjakan PR, mengambil benda-benda milik teman sekelasnya tanpa izin, mengganggu teman-teman yang bermain, membuat teman perempuan menangis, berkelahi dengan teman, dan perbuatan nakal lainnya. Sam sering bermain dengan Yudi saat pulang sekolah dan terlambat sampai di rumah. Namun, saat ditanya oleh ibunya, Sam selalu berbohong dan berkata Sam belajar di rumah teman. Sam juga menjadi anak yang pemurung. Dalam hatinya, Sam merasa bersalah namun dia masih ingin berteman dengan Yudi.
Sam bingung harus bagaimana. Namun, semakin dia bingung, semakin dia menutup dirinya dari orang tuanya. Sam tidak lagi rajin membantu orang tua, tidak sering berdoa, bahkan tidak mau pergi ke gereja bersama-sama teman lainnya. Suatu hari, Yudi mengajak Sam bertemu dengan murid dari sekolah lain. Namun, ternyata di antara Yudi dan anak-anak itu sudah ada pertengkaran sebelumnya. Saat bertemu mereka langsung saling pukul. Sam yang tidak mengerti juga ikut berkelahi. Sam ketakutan dan berusaha lari dari kerumunan itu. Namun, saat dia melihat Yudi sedang dipukul oleh anak-anak dari sekolah lain, Sam berhenti. Sam hanya bisa menyaksikan Yudi dikeroyok. Sam nangis dan memohon ampun kepada Yesus dalam hatinya. Tuhan Yesus, maafkan kami. Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Tuhan Yesus, saya berjanji tidak akan nakal lagi. Tolong selamatkan Yudi sahabatku ya Tuhan Yesus. Sam berseru dalam hatinya. Sam benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia memanggil-manggil nama Yesus, tiba-tiba beberapa orang bapak datang dan melerai mereka. Anak-anak dari sekolah lain itu melarikan diri hingga tertinggal hanya Sam dan Yudi. Sam segera berlari ke arah Yudi. Kamu tidak apa-apa Yudi? Tidak apa-apa, Sam. Terima kasih sudah menolongku. Oke, adik-adik, sudah menonton tayangan tadi ya. Apa sih yang kita lihat? Di luar sana banyak ya orang-orang seperti Yudi yang melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti berkelahi atau isengin temennya atau bolos gitu ya. Ada juga orang-orang gak sedikit yang seperti Sam, yang ikut-ikutan sama temannya hanya karena takut kehilangan teman. Dia tahu itu gak baik, tapi dia takut dibilang, kamu gak keren, atau kamu gak gaul. Ya, nah kakak mau tanya nih, abang atau kakak-kakak kelas besar ada yang sudah belajar merokok? Jangan ya, itu merusak tubuh kamu, tubuh kalian. Tubuh kita adalah bait sucinya Tuhan. Coba deh adik-adik bayangkan, Tuhan memberikan tubuh yang sempurna nih kepada kita, dirawat sama mama papa dari kecil sampai sekarang, besar dan sehat ya. Sudah sepatutnya nih kita menjaganya. Coba kita kembali ke Roma 12 tadi. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan itu kan gak selalu uang kolektor yang dimasukkan ke dalam kantong persembahan ya. Ternyata tubuh kita adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kakak juga mau ajak adik-adik untuk ayo kita rawat tubuh kita ya. Jangan dirusak hanya karena kita ikut-ikutan sama teman. Oke. Nah, tampil beda yang mau kakak sampaikan di sini adalah untuk mengajak adik-adik berani mengatakan tidak ketika kita tahu itu tidak baik, tidak benar, Tuhan tidak suka. Ya, adik-adik jangan malu kalau dibilang gak gaul, jangan marah kalau dibilang kamu gak keren.
Ya, kayak sekarang kalian semua pasti lebih banyak pegang gadget di rumah karena sekolah pun online, nggak boleh kemana-mana. Mari gunakan gadget kalian dengan bijaksana. Jangan terlalu lama memakai sehingga lupa waktu, lupa sekitarnya, nggak belajar, dan habiskan pulsa. Ya, habiskan kuota, minta lagi sama mama papanya. Ya, kakak juga nggak ngelarang untuk adik-adik punya banyak teman. Silakan perluas pergaulan adik-adik. Bisa tambah teman di Facebook karena nggak bisa keluar mencari teman misalnya, atau tambah followers di Instagram. Silakan. Nah, minta hikmat dari Tuhan. Minta Tuhan tuntun untuk menunjukkan pergaulan mana yang baik untuk adik-adik jalankan. Gitu ya. Nah, adik-adik, ayo kita tampil beda untuk menyenangkan hati Tuhan dan menyatakan kemuliaan nama Tuhan. Ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari Amos 5 ayat 6. Catat ya. Nanti kalau sudah dihafalkan dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke, kita tutup. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami terima pada saat ini. Kiranya apa yang kami dengarkan boleh diterima oleh hati dan pikiran kami, dan kami diajarkan Tuhan untuk menjalankannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami mohon Tuhan mau mengampuni, dan kami boleh diberikan berkat kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan kami berdoa Tuhan untuk orang tua kami di dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Begitu juga kami, anak-anak sekolah minggu yang dalam masa belajar, Tuhan juga memberikan kami kepintaran. Inilah doa-doa permohonan kami Tuhan, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi sama kakak Apri. Minggu ini aktivitas kita akan membuat bunga matahari. Cara-caranya ya. Alat dan bahan yang dibutuhkan itu ada kertas HPS atau kertas buku gambar juga bisa. Setelah itu ada pensil atau pulpen, ada gunting, lem kertas, sama kertas warna-warni. Yang pertama kita lakukan, kita membuat pola, yaitu lingkaran. Jadi ada lingkaran yang besar dan lingkaran yang kecil. Lingkaran yang besar ini kita buat 1 buah, sedangkan lingkaran yang kecil kita buat banyak. Ini kakak ada contohnya ya, sudah kakak gambar, tinggal kakak gunting. Ini sudah jadi. Untuk lingkaran yang kecil, kakak udah punya beberapa. Nah, selanjutnya kita ambil kertas HPS atau kertas
Setelah itu lingkaran yang besar kita lem. Jadi kita lemnya di bagian yang berwarna. Kemudian untuk lingkaran yang kecil, kita memberi lemnya di warna yang putih. Kemudian kita siapkan kertas warna hitam untuk membuat tangkainya, atau warna coklat juga bisa. Kemudian untuk kertas yang hijau, kita akan membuat daun. Pertama kita lipat kertasnya, kemudian kita gambar satu daun. Kemudian kita gunting. Setelah itu kita akan menulis tulisan di tengah-tengah sini sesuai dengan tema minggu ini, yaitu Aku Anak Tuhan. Hasil yang tadi punya kakak seperti ini. Bagus kan? Kakak yakin punya adik yang lebih bagus daripada punya kakak. Oke. Di sini tertulis tema kita, Aku Anak Tuhan. Untuk karya adik-adik yang sudah selesai bisa difoto kemudian dikirim ke grup WhatsApp masing-masing. Nah, untuk tugasnya itu maksimal dikirim hari Selasa. Jangan lupa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah mendengarkan firman Tuhan dari Kavien. Nah sekarang kakak mau ngasih tugas. Tugasnya mudah banget. Tugasnya itu kalian buat video. Di video itu kalian menceritakan kesimpulan dari firman Tuhan yang dibawakan oleh Kavien tadi. Lalu berikan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Lalu dikirim ke masing-masing grup WhatsApp. Oke. See you. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita siapkan persembahan kita. Sudah disiapkan? Mari kita angkat tangan kita. Kita mau mengucapkan apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. 1, 2, 3. Apa yang kupegang ini adalah milik Tuhan. Sambil menyerahkan persembahan, kita mau angkat pujian. Aku bawa dan berhias. Aku bawa dan berikan persembahan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani anami hagano, pasada uhur nami ase torang gano, sengboy dalanon nami salakan atorsa, dobham hasoman nami torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik, apa kabarnya? Oh iya, kakak ingetin lagi ya, jangan lupa adik-adik nonton ibadah online sekolah minggu. Di mana? Di YouTube sekolah minggu GKPS Cijantung. Jangan lupa ya, ikutin aktivitasnya, dengerin firmannya juga, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita. Terima kasih adik-adik, shalom. Sedalam-dalam lautan
menceritakan bahwa Tuhan sayang padaku, yaitu diambil dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jadi kesimpulannya adalah Tuhan Yesus selalu menyertai aku dimanapun aku berada. Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anaknya terdapat pada salah satu kitab Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan yang sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Simpulan mengapa ayat tersebut menjadi ayat bahwa Tuhan Yesus sayang kepada anak-anaknya, karena Tuhan Yesus yang sudah menjaga saya dan juga memberikan nafas kehidupan dan memberikan rezeki selalu serta kesehatan. Terima kasih. Hai semua, nama saya Daud. Ayat yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus menyayangi kita adalah Roma 10 ayat 11. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kesimpulannya adalah kita harus mengaku dan percaya mengaku kepada Tuhan Yesus bahwa Dia Tuhan, dan percaya dalam hati kita bahwa Allah membangkitkan Dia daripada orang mati, maka kita semua akan diselamatkan. Shalom kakak-kakak semua. Jadi hari ini aku bakal kasih satu ayat yang Tuhan Yesus sayang sama aku, yaitu Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi alasannya itu karena kita tuh gak usah takut dan bimbang dengan orang-orang atau apapun yang ingin mencelakai kita, dengan apapun penyakit. Jadi karena Tuhan itu dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan. Tapi jangan pernah takut dengan roh-roh jahat. Kita harus bisa tetap berpegangan teguh sama Tuhan karena Dialah sumber kehidupan kita. Terima kasih. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat hafalan Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa yang merendahkan diri seperti anak kecil, dialah yang terbesar di kerajaan surga. Amin. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 1. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab Matius 18 ayat 4 yang isinya, sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Amin. Ayat hafalan hari ini terdapat di kitab Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri
dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Hafalan hari ini diambil dari Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Diambil dari Matius 18 ayat 14. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga.